Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tugas di aksi nyata di modul 1.3. Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam tahapan aksi nyata ini saya buat satu, perencanaan, yang kedua implementasi atau pelaksanaan dari kegiatan tahapan aksi nyata, yang ketiga refleksi. Selanjutnya, visi guru yang telah saya buat yaitu mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global. Adapun prakarsa perubahan yang telah saya susun dalam rangka melaksanakan visi tersebut yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, itulah prakarsa perubahan yang telah saya buat. Adapun tahapan di perencanaan tadi, tahapan 1 untuk pelaksanaan aksi nyata itu, yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, yang kedua mencari referensi praktik baik, peningkatan kreativitas dan motivasi belajar, yang ketiga yaitu melakukan tes diagnostik, yang keempat berdiskusi dengan rekan yang memahami teknologi pembelajaran, kelima dalam kegiatan perencanaan yaitu mencari referensi strategi pembelajaran P5, keenam yaitu melakukan observasi teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, dan yang ketujuh yaitu di kegiatan perencanaan yang terakhir yaitu membuat LKPD bahan ajar asesmen yang berbasis digital. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian CGP angkatan 9 yang hebat di kegiatan perencanaan. Adapun di kegiatan perencanaan yang pertama tadi yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya yaitu di kegiatan perencanaan yang kedua yaitu mencari referensi praktik baik. Ini saya lakukan melalui platform Merdeka Belajar, yaitu mencari referensi praktik baik dengan membuka platform Merdeka Mengajar yang sudah banyak tersedia dengan akun Belajar ID. Yang kedua yaitu dengan membuka web Guru Berbagi, yaitu mencari referensi praktik baik di website Guru Berbagi dengan akun Belajar ID yang sudah dimiliki masing-masing guru. Yang ketiga yaitu melakukan observasi rekan sejawat. Melakukan observasi ini dilakukan untuk mengobservasi rekan sejawat yang sudah dianggap punya pengalaman mengajar IKM. Itulah Bapak dan Ibu guru di kegiatan perencanaan yaitu mencari referensi praktik baik yang bisa saya lakukan dengan 3 kegiatan. Selanjutnya di perencanaan yang ketiga yaitu melakukan tes diagnostik. Apa sih tes diagnostik itu atau asesmen diagnostik? Yaitu yang pertama yaitu proses mengumpulkan dan menganalisa hingga melaporkan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu perilaku. Pada konteks pendidikan, asesmen diagnostik ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemajuan atau ketercapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui perilaku yang ditampilkan anak. Selanjutnya, oleh karena itu perilaku yang ditampilkan anak dalam proses pembelajaran merupakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Jadi di sini bukan hanya nilai yang menjadi patokannya, tetapi perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam asesmen diagnostik. Selanjutnya di kegiatan perencanaan yang keempat yaitu sharing atau kolaborasi guru ahli teknologi pembelajaran. Dalam rangka memperoleh pengetahuan baru tentang teknologi pembelajaran, guru penggerak melakukan diskusi dan sharing masalah penggunaan teknologi pembelajaran dengan rekan sejawat yang mempunyai pengalaman di bidang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Di langkah perencanaan yang kelima yaitu mencari referensi strategi penerapan pembelajaran profil pelajar Pancasila melalui platform Merdeka Mengajar, Guru Berbagi, dan mengamati rekan sejawat. Keenam, di kegiatan perencanaan yaitu observasi teknologi pembelajaran. Melakukan yaitu kegiatan yang saya lakukan yaitu melakukan observasi penggunaan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan murid. Dan di kegiatan perencanaan yang terakhir yaitu
yaitu merancang perangkat ajar yang berbasis digital seperti Google Form, Google Slide dalam penggunaan di presentasi, Google Meet dilakukan dalam kelas maya jika ingin tatap muka dengan murid, Google Sheet yaitu sebuah web yang kita buat yang berisi di situ bisa menampilkan berbagai sumber belajar ataupun informasi-informasi lainnya. Google Docs ini adalah aplikasi yang digunakan oleh peserta didik untuk membuat suatu dokumen. Jamboard yaitu papan tulis digital yang digunakan dalam kelas maya, di mana di Jamboard ini seorang guru dapat melakukan pembelajaran layaknya di kelas dalam menulis di papan tulis. Classroom yaitu kelas maya, di mana di situ terkumpul murid-murid kita tetapi dalam bentuk dunia maya. Yang terakhir yaitu spreadsheet atau di Windows itu namanya Excel, ya, digunakan untuk pembuatan dokumen yang berbasis hitungan. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, di kegiatan perencanaan yang telah saya lakukan. Selanjutnya di kegiatan aksi nyata yang kedua yaitu implementasi atau pelaksanaan dari aksi nyata, di mana implementasi ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, praktik baik pembelajaran, tindakan nyata pelaksanaan pembelajaran di kelas, observasi pembelajaran, melakukan observasi tentang pembelajaran bersama rekan sejawat dalam komunitas sekolah. Yang ketiga itu testimoni peserta didik, ya. Di sini testimoni itu tanggapan dari peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran. Adapun dokumen implementasi yang saya lakukan yaitu praktik baik, yaitu tentang penggunaan teknologi pembelajaran yang dapat memotivasi dan menumbuhkan kreativitas belajar anak. Di situ kegiatan observasi saya lakukan secara kolaboratif dengan rekan sejawat di lab komputer, dan inilah tanggapan dari siswa yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian, testimoni dari peserta didik yang telah saya ambil setelah mengikuti pembelajaran yang telah saya lakukan. Di kegiatan yang terakhir yaitu aksi nyata refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Langkah refleksi yaitu melakukan tindakan kolaboratif dengan rekan sejawat selama observasi pembelajaran. Kedua, langkahnya yaitu penilaian jalannya proses pembelajaran oleh murid. Yang ketiga yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menganalisis data hasil temuan pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu melakukan tindak lanjut. Adapun dari hasil refleksi pembelajaran ini yang saya dapatkan yaitu penggunaan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, perlu variasi penggunaan teknologi pembelajaran setiap minggunya. Dan dari hasil refleksi tersebut, temuan yang saya dapatkan yaitu perlu pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik murid. Dan temuan yang terakhir yaitu perlu terus melakukan pengembangan diri, terutama kaitannya dengan berbagai aplikasi penunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, dokumen refleksi yang telah saya lakukan yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai penggunaan teknologi pembelajaran, beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran yang berbasis daring yang dapat memotivasi dan menumbuhkan kreativitas belajar anak. Demikianlah Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.